Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Bidan Wira. Nah, di video kali ini saya akan sedikit membagi informasi atau meng-share informasi tentang KB untuk ibu menyusui. Nah, di sini teman-teman yang baru melahirkan atau menjelang proses persalinan atau yang baru mau ber-KB pasti bingung nih, KB apa yang bisa untuk ibu menyusui, yang bagus untuk ibu menyusui, tidak mengganggu ASI, atau KB yang tidak boleh digunakan untuk ibu menyusui apa saja. Pasti di sini teman-teman masih bingung kan. Nah, di sini saya akan menjelaskan KB apa saja sih yang boleh untuk ibu menyusui. Karena apabila ibu menyusui, teman-teman lagi menyusui itu tidak banyak pilihan KB yang bisa teman-teman gunakan. Ada KB itu ada dua macam teman-teman. Ada KB alami dan ada KB tidak alami. Nah, KB tidak alami lagi dibagi menjadi dua bagian, yaitu KB hormon dan KB bukan hormon. Nah, sekarang saya akan menjelaskan KB yang alami terlebih dahulu. KB alami itu ada tiga macam. Ada KB amenorelaktasi, ada senggama terputus, dan ada KB kalender. Yang pertama itu amenorelaktasi. Amenorelaktasi itu adalah KB menyusui. Jadi saat teman-teman menyusui secara eksklusif, sebenarnya itu adalah sudah KB alami. Kenapa? Karena saat teman-teman memberikan ASI eksklusif kepada bayi teman-teman, ada hormon atau terdapat hormon yang menekan pada sel telur sehingga tidak terjadi pelepasan sel telur. Lalu kapan sih biasanya efektifnya, berapa lama amenorelaktasi? Biasanya amenorelaktasi ini atau KB secara ASI eksklusif ini, KB menyusui ini sebenarnya efektifnya biasanya 3 bulan, ada juga yang sampai 6 bulan. Bahkan ada juga sampai ada yang 1 tahun setelah kita melahirkan itu tidak menstruasi. Karena apabila teman-teman setelah melahirkan belum menstruasi, itu tandanya teman-teman belum kembali subur, jadi belum akan terjadi kehamilan. Tetapi setiap orang berbeda-beda, tidak semua orang sama, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun. Lalu kapan sih teman-teman sudah kembali subur? Itu biasanya setelah mendapatkan menstruasi. Dan kapan KB amenorelaktasi ini tidak efektif lagi? Apabila teman-teman sudah menstruasi atau sudah haid, berarti KB amenorelaktasi ini sudah tidak berlaku lagi. Sebaiknya teman-teman menggunakan KB yang lain. Lalu yang kedua, senggama terputus. Senggama terputus itu adalah saat berhubungan spermanya, sel sperma si suami dikeluarkan di luar. Lalu yang ketiga itu KB kalender, yaitu dengan cara kita menghitung masa subur, yaitu menggunakan kalender. Tetapi KB alami ini keefektivitasannya itu sangat rendah, angka kegagalannya tinggi. Karena terkadang kita mungkin salah cara menghitung masa subur, atau kita tidak tahu kapan masa suburnya karena belum menstruasi. Nah, itu biasanya keefektivitasannya lebih rendah. Nah, lalu yang kedua itu KB tidak alami. KB yang tidak alami itu dibagi menjadi dua macam, yaitu KB yang hormon dan KB yang bukan hormon. KB yang hormon itu ada pil, ada suntik, ada implan. Sedangkan KB yang non hormonal itu ada kondom, IUD dan IUD atau spiral. Nah, yang pertama itu KB yang hormon. KB yang hormon itu ada pil. Yang pertama pil. Apabila teman-teman di sini menyusui atau memberikan ASI secara eksklusif kepada bayi teman-teman hanya boleh mengkonsumsi pil KB laktasi atau pil KB yang khusus ibu menyusui. Teman-teman tidak boleh menggunakan pil KB kombinasi atau pil KB biasa, karena nanti akan mempengaruhi produksi ASI. Lalu bagaimana sih cara minum pil KB laktasi? Sama seperti minum pil KB yang biasa atau pil KB kombinasi, itu teman-teman harus minum setiap hari dan di jam yang sama. Misal teman-teman minumnya setiap maghrib, jadi setiap maghrib teman-teman harus minum pil KB tersebut. Atau misal jam 8 malam, besoknya jam 8 malam lagi, besoknya jam 8 malam lagi. Itu waktu yang paling bagus untuk mengkonsumsi pil KB untuk menghindari kebobolan. Lalu yang kedua yang suntik. Nah, untuk teman-teman yang menyusui, suntik yang diperbolehkan adalah suntik yang 3 bulan.
Kenapa? Karena suntik yang 1 bulan itu mempengaruhi produksi ASI atau mengurangi produksi ASI, sehingga ASInya bisa berkurang, bisa menyusut, bahkan bisa berhenti produksi ASInya. Tetapi salah satu efek samping dari suntik KB 3 bulan itu adalah efeknya tidak menstruasi selama menggunakan KB. Biasanya berpengaruh pada berat badannya bertambah, dan juga ada beberapa orang yang menggunakan suntik 3 bulan itu keluar jerawat. Lalu yang ketiga, KB yang hormon, yaitu implan atau susuk yang dipasangkan di tangan. Itu dia bisa sampai 3 tahun. Jadi setelah teman-teman pasang, dia bisa digunakan untuk 3 tahun baru dilepas atau dibongkar si KB implan atau susuk tadi. Nah, itu cara kerjanya sama dengan KB suntik 3 bulan. Itu efek sampingnya juga hampir sama, tidak menstruasi dan juga berpengaruh pada berat badan. Biasanya meningkat, berat badannya meningkat atau juga keluar jerawat gitu. Lalu yang kedua itu KB yang bukan hormon, yaitu tadi ada 2 macam, ada kondom dan ada juga IUD. IUD itu adalah spiral yang dimasukkan ke dalam rahim. Itu bisa digunakan untuk 5 tahun dan tidak mempengaruhi menstruasi teman-teman semua, tidak mempengaruhi hormon teman-teman semua. Jadi tidak berpengaruh ke berat badan, tidak juga berpengaruh ke jerawat, dan tidak berpengaruh pada siklus menstruasi. Bahkan orang yang menggunakan IUD biasanya menstruasinya lebih banyak dan lebih lama. Tetapi efek sampingnya biasanya teman-teman perutnya kadang-kadang suka kram, atau misal suka keputihan gitu, atau menstruasinya lebih lama daripada biasanya. Tetapi apabila teman-teman menggunakan KB IUD atau KB spiral, sebaiknya teman-teman kontrol di waktu yang telah ditentukan. Misal kalau teman-teman biasanya kalau pasang KB spiral itu seminggu pertama itu kontrol, nanti setelah itu sebulan, 3 bulan, 6 bulan, lalu setahun sekali kontrolnya. Kenapa? Karena kadang karena aktivitas kita, karena pola pergerakan kita, itu si spiral itu bisa bergeser atau berpindah gitu, tidak pada tempatnya. Nanti kalau misalkan spiralnya bergeser, itu bisa memungkinkan untuk terjadinya kehamilan. Makanya kalau misalkan pasang IUD atau pasang spiral, itu sebaiknya teman-teman kontrol di waktu yang telah dijadwalkan oleh bidan atau dokter teman-teman, karena agar melihat si posisi spiralnya masih bagus atau tidak. Kalau posisinya bergeser, itu bisa dibenarkan. Jadi untuk meningkatkan keefektivitasan si IUD itu tadi. Nah, untuk KB yang hormon itu ada beberapa kondisi ibu yang tidak bisa menggunakan KB hormonal, yaitu apabila teman-teman mempunyai riwayat darah tinggi atau punya darah tinggi, teman-teman itu tidak bisa menggunakan KB hormonal karena bisa berbahaya untuk teman-teman semua. Jadi kalau misalkan teman-teman punya riwayat darah tinggi atau sedang mengalami darah tinggi, itu teman-teman hanya punya satu pilihan, yaitu menggunakan KB non hormonal, yaitu bisa pakai kondom atau bisa pakai IUD atau spiral. Nah gitu. Mungkin itu saja beberapa informasi atau beberapa KB yang bisa teman-teman gunakan saat teman-teman sedang menyusui. Jika teman-teman ngerasa informasi bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman yang lainnya. Bisa juga di-share ke sosial media teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.